Cengengesan saat persidangan, bocor isi percakapan Kuatma'ruf dan Putri Chandrawati di kursi terdakwa. Kasus yang melibatkan petinggi polisi Ferdy Sambo itu masih terus bergulir. Awalnya kita tahu ada rekayasa seolah-olah terjadi tembak-menembak, dan belakangan ternyata nggak begitu ceritanya. Semua kita sudah tahu bagaimana cerita kasus itu, seperti apa yang diungkapkan oleh sumber-sumber resmi. Ketika ada proses rekayasa, publik langsung memberikan statement, memberikan opini. Kenapa? Karena proses rekayasa itu tidak bersesuaian dengan logika publik. Atas desakan publik, lalu kemudian pelan-pelan kasus ini mulai terbuka dan pada akhirnya seperti sekarang ini. Kalau benar bahwa hukum itu buta, maka buktikanlah bahwa hukum itu tidak memandang siapa. Entah dia itu rakyat biasa, entah dia itu orang elit di lingkaran pemerintah, entah dia itu petinggi Polri, entah dia itu petinggi TNI, atau petinggi apapun. Kalau memang hukum itu buta, maka buktikanlah bahwa hukum itu memang benar-benar buta. Dan kalau pedang Dewa Keadilan itu dua mata, tajam ke kiri dan ke kanan, ke atas dan ke bawah, maka buktikanlah kepada rakyat Indonesia bahwa hukum itu memang benar-benar tajam ke bawah maupun ke atas. Motif Ferdy Sambo membunuh Brigadir Joshua itu masih kurang menggigit ya, yaitu pelecehan seksual terhadap istrinya. Dan ini motif yang harus didalami lagi. Apakah benar sesederhana itu? Atau ada latar belakang yang lebih besar seperti melindungi perjudian online seperti yang banyak diisukan oleh orang. Tetapi dari persidangan itu saya akhirnya menemukan titik temu dengan teori saya dulu bahwa Ferdy Sambo memang melakukan prank dengan menyamarkan bukti yang ada. Tetapi harus diingat, kasus ini satu di antara ribuan kasus lainnya yang juga lagi ditangani oleh sebuah institusi kepolisian. Sehingga menurut gua, kalau seandainya kasus ini bisa dilokalisir dalam artian ya diselesaikan sebagaimana kasus-kasus yang lainnya, bukan malah dijadikan sebagai tunggangan untuk terus memperlebar dan pada akhirnya menyurutkan atau menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada institusi. Cengengesan saat persidangan, bocor isi percakapan Kuatma'ruf dan Putri Chandrawati di kursi terdakwa. Proses persidangan pembunuhan Brigadir J hingga saat ini masih berlangsung. Setiap saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan, termasuk juga para terdakwa Putri Chandrawati dan juga Kuatma'ruf diantaranya. Namun beredar foto dan kabar bahwa istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati dan Kuatma'ruf duduk berdampingan di kursi terdakwa. Benarkah? Potret keduanya beredar sedang cengengesan saat duduk. Mereka mengenakan baju berwarna putih dan menghadap ke hakim ketua. Putri sedang nyengir sambil memainkan jemari tangan-tangannya. Begitu pula dengan Kuat, entah tersenyum kepada para hakim atau publik dalam foto yang direkayasa oleh Agan Harahap. Di belakang mereka, terdapat para tamu persidangan yang hadir. Rupanya foto tersebut adalah hasil editan dari seniman visual bernama Agan Harahap. Foto itu menjadi viral setelah dirinya mengunggah karyanya di Instagram pribadinya @aganharahap. Dalam foto yang diunggah Agan, terdapat keterangan panjang mengenai narasi versinya tersendiri. Dalam keterangan yang dibuat sang seniman, di sidang lanjutan siang tadi terdakwa KM dipertemukan dengan PC untuk mendengar keterangan PC. Seperti sidang saksi dari provider kemarin, kuasa hukum KM cukup banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengagetkan. Kuasa hukum KH, apakah saudari PC pernah memainkan jelangkung? PC tidak, yang mulia.
KH, apakah saudari PC mengetahui jenis nasi yang dinyanyikan dalam lagu Wak Wakung? PC, siap, nasi jagung yang mulia. Narasi yang dibuat agen masih berlanjut dengan percakapan yang imajinatif dan tak biasa. Dialog dalam persidangan saat didengar saksi memang kerap mengada-ada.